Beda mindset dengan asumsi bahwa harga minyak tinggi terus dan rata-rata 100 sepanjang tahun. Kita lakukan kebijakan sehingga defisitnya terkendali di 2,9. Pak, nilai kompensasinya tadi belum Pak, di bawah 100 itu berapa Pak? 50 sampai 90 Pak? Apa 90 Pak? Apa 100? 90 sampai 100. Oh, oke. Pastinya itu subsidi dan kompensasi atau kompensasi aja Pak? Itu subsidi, kompensasi lain-lain kan hitungannya. Di bawah 100 Pak, daripada Bapak yang nanti ketuanya berapa? Berapa Pak? 2,9 itu ya Pak ya? Sekarang hitungan kita kendalikan di 2,9 dengan keadaan asumsi harga minyak dunia rata-rata 100 sepanjang tahun. Di atas 100 sepanjang tahun gitu. 100 sepanjang tahun. Oke. Jadi nggak masalah kan, dengan sekarang kan udah turun lagi nih 99 poin sekian, dan kemungkinan ketika perang berhenti hampir pasti harga minyak turun. Biasanya turunnya dalam ke level jauh lebih rendah dari level semula. Jadi memastikan aja berarti pemerintah saat ini bekerjanya dengan mindset defisitnya itu 2,9 ya Pak, karena tadi melihat Beda mindset dengan asumsi bahwa harga minyak tinggi terus dan rata-rata 100 sepanjang tahun. Kita lakukan kebijakan sehingga defisitnya terkendali di 2,9. Pak, nilai kompensasinya tadi belum Pak, di bawah 100 itu berapa Pak? 50 sampai 90 Pak? Apa 90 Pak? Apa 100? 90 sampai 100. Oh, oke. Pastinya itu subsidi dan kompensasi atau kompensasi aja Pak? Itu subsidi, kompensasi lain-lain kan hitungannya. Jadi nanti deh itu angka detailnya saya nggak tahu, saya lupa sekarang. Besok kayak soalnya total tahun ini subsidi kompensasi energi kan 381 Pak. Nah, kira-kira berapa tambahannya mungkin tahun ini? berarti 90-an sampai 100 itu bisa dibilang tambahan dari angka segitu Pak? Iya kira-kira. Nanti kita hitung lagi. Itu subsidi ya Pak, mastiin aja, bukan kompensasi ya Pak. Itu subsidi doang ya Pak. Mobilnya jalan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Jangan didorong ya Pak. Jangan tadi Pak. Tadi apa Pak? Kita apa sih Pak? Oh, diskusi kecil biasa masalah anggaran dan program-program di antara sedikit. Kan saya pengawas antara juga. Itu aja, nggak. Apalagi nanya Pak? Pak, ini BBM kan nggak naik ya Pak, itu berarti subsidi anggaran atau kompensasi nambah berapa sih Pak? Kan sudah kita hitung semuanya. Nambah Ya, saya nambah berapanya lupa. Yang jelas setiap $1 per barrel naik itu kita 6 triliun rupiah tambahan defisitnya. Tapi ini udah kita hitung semua kan, nanti dengan even dengan rata-rata 100 pun kita sudah kunci defisitnya di bawah 3%, itu sekitar 2,9. Jadi nggak masalah. Pak, atau di kisaran berapa Kak? Kemarin kan WFH juga kan katanya ngambil dari anggaran kompensasi gitu, apa emang dari situ kemarin disebutin? WFH gimana? WFH kan bisa menghemat 6,5, nah itu diambil dari anggaran kompensasi. Nah maksudnya hitungannya itu gimana sih Pak? Kalau itu kan nanti WFH kan hitungannya agak susah ya, berapa persisnya. Tapi yang jelas dengan keadaan tanpa WFH pun kita udah ditekan di 2,9%. Jadi kalau yang lain adalah bonus buat kita kalau ada penghematan lebih lanjut. Jadi makin ke bawah lagi. Jadi kalau kita lihat tanpa kebijakan itu pun kita sudah bisa kendalikan di bawah 3% dengan baik. Tahun lalu aja, boleh ngomong nggak ya? Defisit kita berapa? 2,92. Iya, sepanjang 2025 Pak, 2,92. Enggak, nanti kita lihat akan lebih rendah dari itu, dari KPP-nya akan lebih rendah dari itu. Jadi emang ruang fiskal kita lumayan lah. Tahun lalu nggak semepet yang kita duga. Ternyata ada pendapatan lain menekan defisit kita ke bawah. Nanti diumumin bulan Mei, tapi di bawah 2,9. Jadi biasanya anggaran kita emang seperti itu. Kita bisa membuat insentif langkah-langkah baru yang menekan atau meningkatkan pendapatan kita. Jadi sekarang pun dengan 2,9 saya nggak pesimis. Tambahan nilainya Pak, di atas karena kan ini kan nggak naik ya Pak ya. Kalau dari 2,68 ke 2,9 kan 0,12% kan, nggak besar-besar amat. Nggak besar tuh berapa Pak? Nggak besar. Subsidi selisihnya yang nanggung Pertamina atau PBN Pak? Sementara sepertinya Pertamina sementara ya, tapi dia mampu karena sekarang membayar dari pemerintah kan lancar. Yang kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan 70% terus-terusan. Jadi keuangan Pertamina juga amat baik. Jadi untuk jangka waktu pendek nggak masalah. Nanti mereka biar rapatkan dengan saya nggak ngerti itu SDM dan
yang lain. Nilainya tadi Pak, nilainya Pak tadi Pak di kisaran berapa Pak? Nilainya nilai kompensasi anggaran ini nambah berapa sih Pak? Karena emang itu Pak yang lagi pengen Ya tadi tahu. dari 2,9 kan 0,12% kan dari PDB kali 25.000 kalau segitulah. Beberapa waktu lalu kan Bapak bilang katanya gaji pejabat dan akan daya hidupnya juga akan dipantau. Nah itu update-nya gimana sih Pak? Apa emang udah dilakukan tuh? Bukan saya yang ngomong, Beberapa waktu yang lalu Pak, ini bukan saya yang bicara itu ya kita ada bos kita ngomong gitu, tapi nanti di eksekusinya belum dijalankan. Tapi sepertinya pernah diomongkan. Mau mastiin aja berarti outlook defisit APBN 2026 jadi 2,9 Pak sekarang. Untuk sementara ya, kalau asumsi harga minyak ini rata-rata dari sini sampai akhir tahun atau setahun penuh semakin dua pembayar. Sekarang kan udah turun lagi kan, sampai sekarang paling berapa ya? 70 sekian sekarang, 77 rata-ratanya. Jadi masih di bawah asumsi yang $100 per barel rata tadi. Jadi ruang kita masih terbuka lebar sebetulnya. Jadi aman masih takut dengan kondisi APBN. Pak ini anggota Legion di mana Pak? Dari Salpa. Dari mana? Anggarannya dari mana Pak? Karena waktu itu Bapak kan bilang sendiri uang kita banyak. Ada keputusan revisi keputusan saya. Di mana tuh? Kita melakukan tahap 1, tahap 2, tahap 3 di belanja kita yang nggak terlalu jelas. Dan kalau kepepet, saya menyesal sekarang naik 420 triliun. Kalau pakai ya. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Ya baik teman-teman media, atas arahan Bapak Presiden Prabowo saya itu ditugaskan untuk melakukan dua hal kunjungan di Jepang. Pertama adalah memastikan percepatan tentang investasi di transisi energi. Yang kedua adalah menyangkut impact Blok Masela. Blok Masela ini kan sudah 27 tahun dikuasai konsesinya. Dan kita masih ingat 5-10 tahun lalu perdebatannya adalah antara di laut atau di darat. Atas arahan Bapak Presiden di tahun 2025 kami melakukan pertemuan insentif intens dan alhamdulillah sudah selesai. Total proyeknya 20,9 miliar US dollar karena dia tambah CCS 1 miliar, di POD-nya itu 20 miliar. Tetapi dengan perkembangan geopolitik yang seperti ini kemungkinan besar akan nambah. Jadi total investasi kita kurang lebih sekitar 300 triliun lebih. Betul tadi Pak Seskap sampaikan 95% itu investasinya di sektor SDM. Nah tugas kita sekarang adalah, tugas saya sebagai Menteri SDM, Bapak Presiden tadi dalam arahannya ketika saya pertemukan Presiden Direktur daripada Impex dengan Bapak Presiden, mengharapkan agar proyek ini bisa cepat diimplementasikan. Dan tahun ini 2026 tender EPC-nya akan kita lakukan, FID-nya juga akan selesai dan kita minta untuk dipercepat. Kenapa ini harus dipercepat? Karena ini penghasil migas salah satu yang giant, 1.200 mm. Kalau ini mampu kita lakukan maka ketahanan energi kita di sektor migas itu akan semakin kuat dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain gas di dunia. Dan ini diharapkan, kemarin saya minta untuk kalau seandainya market di luar belum clear itu dibeli semua oleh Danantara, dalam hal ini PGN, supaya kita memperkuat hilirisasi dalam negeri. Yang kedua menyangkut dengan transisi energi, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Seskap sama Pak Menteri Investasi, bahwa memang kita lagi dorong untuk mempergunakan seluruh potensi energi lain selain fosil yang kita punya. Kenapa? Karena geopolitik ini kita nggak pernah tahu kapan selesai. Jadi mau geothermal, mau air, mau matahari, mau angin, selama ada teknologi, harganya efisien, kita akan dorong. Nah ini adalah bagian daripada upaya untuk melakukan itu. Dan semua ini sudah benar-benar bisa terjadi karena koordinasi yang baik yang dilakukan oleh Pak Seskap sebagai ketua kelas dalam mengkoordinir urusan-urusan ini di Jepang. Gitu ya, makasih.
Terima kasih. Tadi nilai investasi yang Blok Masela itu berapa Pak? Total Blok Masela 20,9 miliar US dollar. Itu nilai awal ya. Kemungkinan besar ketika terjadi geopolitik yang tidak menentu, itu akan terjadi peningkatan. Tapi setelah nanti pada saat implementasinya. Ya. Pak, soal geopolitik yang perundingan untuk Selat Korpus sampai saat ini gimana Pak? Doakan, kami terus melakukan komunikasi, kami dengan Kemenlu melakukan koordinasi intens, saya dengan Menlu juga tadi malam kita bahas, insya Allah sudah ada lampu hijau. Tetapi kan kita tahu dalam kondisi geopolitik begini, harus kita betul-betul melakukan secara terus menerus. Doain ya, insya Allah bisa cepat selesai. Stabil, Pak. Harga sekarang sudah mencapai $115. Di dalam negeri masih stabil. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang, saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya, Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara, tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah. Pak Bali, ini kemencuat juga wacana yang non subsidi itu yang akan naik tanggal 1 April 10% itu ada wacana. Nah kemudian apakah kalau ini terlaksana, maksudnya terjadi, berarti yang subsidi itu apakah dipastikan tidak akan mengikuti gitu? Gini, di peraturan Menteri SDM tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri? Adalah bensin RON 95, 98 itu kan orang-orang yang mampu lah seperti mohon maaf. Contoh Pak Rosan, Pak Seska masa pakai minyak subsidi, ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo. Tugas negara menyiapkan. Yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insya Allah baik. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Pertemuan besok Pak Presiden sama PM itu kan dilaksanakan di tengah konflik juga kan, masih berlangsung gitu perang Amerika dengan Iran. Nah itu juga akan menjadi salah satu pembahasan yang dibahas intens. Oke, jadi di samping hari ini tadi ketemu Kaisar, kemudian investasi sekitar 380 triliun. Jadi besok Bapak Presiden akan bertemu juga dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepang. Nah, untuk perjanjiannya sudah ditandatangani sebelumnya. Oke. Jadi investasi tadi itu adalah bagian dari seluruh perjanjian Indonesia Jepang. Oke. Itu. Kemudian yang kedua, besok sorenya akan dipertemukan dengan sekitar 12 pengusaha terbesar Jepang oleh Pak Menteri Investasi dan Menteri SDM dengan Bapak Presiden seperti yang dilakukan kemarin di Amerika. Nah, kesimpulannya apa? Jadi intinya adalah Indonesia dengan investasi yang begitu besar di sini, tadi Pak Presiden datang 380 triliun investasi datang, gitu kan? Itu adalah bukti bahwa Indonesia menjadi magnet investasi dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di luar semakin mantap untuk berinvestasi di Indonesia. Itu aja kira-kira. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Yang jelas trust global kepada negara kita semakin hari semakin paten. Kalau ini bisa dikutip sebagai mantan menteri investasi. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ya baik teman-teman media, atas arahan Bapak Presiden Prabowo, saya itu ditugaskan untuk melakukan dua hal kunjungan di Jepang. Pertama memastikan percepatan tentang investasi di transisi energi. Yang kedua adalah menyangkut impact Blok Masela. Blok Masela ini kan sudah 27 tahun dikuasai konsesinya. Dan kita masih ingat 5-10 tahun lalu perdebatannya adalah antara di laut atau di darat. Atas arahan Bapak Presiden di tahun 2025 kami melakukan pertemuan insentif intens dan alhamdulillah sudah selesai. Total proyeknya 20,9 miliar US dollar karena dia tambah CCS 1 miliar, di POD-nya itu 20 miliar. Tetapi dengan perkembangan geopolitik yang seperti ini kemungkinan besar akan nambah. Subscribe, share, like, and comment.
Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.